Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah Anatomi Fisiologi Sistem Endokrin, dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, dengan saya Aida Wardawati, nomor induk mahasiswa 220323668, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin itu apa sih? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau disebut dengan ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Selanjutnya, kelenjar-kelenjar penyusun sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan kelenjar endokrin atau neuroendokrin yang mengatur irama harian aktivitas tubuh. Kelenjar ini terletak di dinding posterior ventricle ketiga yang melekat pada otak dan berbentuk kerucut yang sangat kecil. Selanjutnya ada kelenjar hipotalamus. Bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Kelenjar ini menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Selanjutnya ada kelenjar pituitari. Dikenal sebagai master of gland atau raja dari semua kelenjar. Karena kelenjar ini dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya, adapun sekresi hormon ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini memiliki dua jenis sel. Yang pertama yaitu sel utama dan yang kedua yaitu sel oksifilik. Sel utama mensekresikan hormon paratiroid yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, sel oksifilik adalah tahap perkembangan dalam sel sif. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh dalam membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di tengah rongga dada. Kelenjar ini memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Apabila kelenjar ini tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme lain seperti bakteri, virus, parasit, dan lain-lain akan dengan mudahnya menyerang tubuh. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan konsentris yaitu korteks adrenal dan medusa adrenal. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini menghasilkan hormon insulin. Dan selanjutnya ada kelenjar ovarium, menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim dan progesteron yang berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Selanjutnya ada testis. Testis menghasilkan hormon testosteron. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut dengan hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur proses kerja fisiologis tubuh. Nah, selanjutnya ada tabel dari hormon. Ada hormon steroid. Hormon steroid ini ada hormon lagi, yang pertama testosteron, yang kedua estrogen, yang ketiga progesteron, yang keempat kortikosteroid, dan yang kelima ada vitamin D. Selanjutnya ada hormon peptida. Di sini ada hormon hipotalamus angiostensin, ada somatostatin, ada gastrin, ada sekretin, ada glukagon, kalsitonin, insulin, dan parathormon. Selanjutnya ada protein besar terdiri dari hormon pertumbuhan atau growth hormone, dan ada prolaktin, ada LH atau luteinizing hormone, ada FSH atau follicle stimulating hormone, ada TSH atau thyroid stimulating hormone. Selanjutnya ada hormon turunan tirosin atau terdiri dari katekolamin meliputi noradrenalin, adrenalin, dan hormon tiroid meliputi tiroksin atau T4 dan tirodotironin atau T3.
Selanjutnya ada sel penyusun organ endokrin. Sel penyusunnya ada dua. Yang pertama sel neurosekretory dan sel endokrin klasik. Kita bahas yang sel neurosekretory. Sel yang berbentuk seperti saraf tetapi memiliki fungsi sebagai hormon. Contohnya sel saraf pada hipotalamus. Selanjutnya ada sel endokrin klasik. Sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin dalam tubuh itu yang pertama ada mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Selanjutnya ada mengatur sistem metabolisme tubuh. Yang ketiga ada mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Dan yang terakhir ada merangsang pertumbuhan jaringan. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.